Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab yang keempat, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebelumnya pada bab ketiga kita sudah mempelajari tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang jujur dan dapat berbuat adil. Anak sekalian, pada bab keempat ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara sholat sunnah. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan sholat sunnah. Anak sekalian, marilah kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna? Apakah kita juga sudah mendirikan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkannya? Marilah kita introspeksi diri kita sendiri, bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Rasanya di dunia ini yang sholatnya sudah benar-benar khusyuk dan tumakninah adalah sholatnya Nabi Muhammad SAW saja. Mampukah kita meniru sholat beliau? Bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah SWT sholat kita belum dianggap sempurna? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan dalam sholat kita. Maksudnya, kita disuruh menyempurnakan kekurangan sholat dengan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menyempurnakan ibadah kita. Jadi sudah jelas bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan semata-mata mengharapkan kedekatan dan ridho dari Allah SWT yang akan dijadikan bekal pada masa yang akan datang. Apalagi kita menghayati bahwa dengan melaksanakan sholat bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Kita berharap agar Allah menerima ibadah kita, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Anak sekalian, itulah hal yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan kalian semua dapat melaksanakan sholat fardu dengan sempurna dan dilanjutkan dengan sholat sunnah sebagai tambahan apabila di dalam sholat fardu kita ada kekurangan. Nah, baiklah, kita akan mempelajari apa itu pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan. Dan sholat sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Macam-macam sholat sunnah
Ada 3 macam cara melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah, artinya dikerjakan secara bersama-sama. Ada 5 contoh sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Pertama, sholat Idul Fitri. Kedua, sholat Idul Adha. Ketiga, sholat kusuf. Keempat, sholat khusuf. Kelima, sholat istisqa. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Contohnya, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Yang ketiga, sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid, sendiri-sendiri, atau secara berjamaah atau bersama-sama. Ada 5 contohnya. Yang pertama, sholat tarawih. Kedua, sholat witir. Ketiga, sholat duha. Keempat, sholat tahajud. Dan yang kelima, sholat tasbih. Kita akan melihat pada slide bahwasannya antara sholat-sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu ada persamaan dan juga ada perbedaan. Baik Idul Fitri, Idul Adha, khusuf atau istisqa, itu hukumnya sama-sama sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, sama-sama jumlah rakaatnya 2 rakaat. Yang ketiga, sama-sama sholat ini dikerjakan, setelah itu dilanjutkan dengan khutbah. Artinya khutbah dilaksanakan setelah melaksanakan sholat. Adapun perbedaannya adalah perbedaan waktu dan niat. Untuk Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kusuf dilaksanakan ketika ada gerhana matahari, mulai saat muncul gerhana sampai berakhirnya gerhana, baik matahari ataupun khusuf gerhana bulan. Yang istisqa itu dilaksanakan ketika terjadi kemarau panjang dan sulit untuk mendapatkan air. Kemudian niatnya, Idul Fitri niatnya usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Idul Adha usolli sunnatul Idul Adha raka'ataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat Idul Adha 2 rakaat baik sebagai makmum ataupun iman lillahi ta'ala. Salat kusuf niatnya usolli sunnatul kusufi raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat kusuf 2 rakaat sebagai makmum atau imam karena ta'ala. Usolli sunnatul kusufi raka'ataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat kusuf 2 rakaat sebagai makmum atau imam karena ta'ala. Sholat istisqa niatnya usolli sunatul istisqa raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat istisqa 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Lalu sholat selanjutnya, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Ada 3 contohnya. Pertama, sholat rawatib. 2, tahiyatul masjid. Yang 3, istikharah. Sholat rawatib itu artinya sholat sunat yang dikerjakan mengiringi sholat wajib, baik sebelum atau isna qabliyah ataupun sesudah atau ba'diyah. Nah, sholat rawatib ini ada hukumnya muakkad, ada juga hukumnya ghair muakkad. Yang muakkad itu ada 10 rakaat. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat,
ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sedangkan yang ghair muakkad artinya yang cukup dianjurkan untuk dilaksanakan salat tersebut. Pertama qabla zuhur 2 rakaat, kedua ba'da zuhur 2 rakaat, qabla asar 4 rakaat, qabla maghrib 2 rakaat. Niatnya salah satu contohnya misalnya salat sunnah qabla zuhur, usalli sunnata qabliyata zuhri ra'atan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat qabla zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua tahiyat masjid, artinya salat yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Hukumnya sunnah. Jumlah rakaatnya 2. Kapan dilaksanakan? Ketika saat akan masuk masjid. Niatnya usolli sunnata tahiyatal masjidi rakaatain lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat karena ta'ala. Yang ketiga istikharah. Hukumnya sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya 2. Artinya salat dilaksanakan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktunya yang lebih baik adalah di pertengahan malam terakhir. Niatnya usolli sunnatal istikharati raka'atan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang terakhir salat sunnah munfarid atau bisa dikerjakan secara bersama-sama. Ada 5 contoh salat sunnah yang bisa dikerjakan secara sendiri atau juga boleh dikerjakan secara bersama-sama. Pertama salat tarawih, kedua witir, ketiga duha, keempat tahajud, dan yang kelima tasbih. Tarawih hukumnya muakkad, jumlah rakaatnya bisa 8, 20 atau 36. Nah, dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu fajar di bulan Ramadan. Niatnya usolli sunat tarawih rakaatain lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kedua witir artinya ganjil, hukumnya sunnah muakkad, bisa dikerjakan 1, 3, 5, 7, 9, 11 rakaat. Waktunya setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Niatnya kalau misalnya dikerjakan 1 rakaat, usolli sunnata rakaatal witri lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat witir 1 rakaat ke Allah Ta'ala. Duha hukumnya sunnah, bisa jumlah rakaatnya 2 sampai 12 rakaat. Waktunya dikerjakan sekitar jam 7 sampai menjelang zuhur. Niatnya usolli sunnata duhai rakaatain lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat duha 2 rakaat Allah Ta'ala. Tahajud hukumnya sunnah muakkad, minimal 2 rakaat. Dikerjakan waktunya setelah isya sampai fajar shadiq. Niatnya usolli sunnat tahajudi rakaatain lillahi ta'ala. Aku niat salat tahajud 2 rakaat karena ta'ala. Yang ke-5 tasbih, hukumnya sunnah. Jumlah rakaatnya 4. Jumlah rakaatnya 4 rakaat. Kalau dikerjakan malam hari, maka dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dikerjakan siang hari, langsung dikerjakan per rakaat 1 salam. Niatnya usolli sunat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena ta'ala. Ini kalau dikerjakan pada siang hari. Terakhir hikmah sholat sunnah.
Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan. Kedua, akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah SWT. Ketiga, menambah kesempurnaan sholat fardu. Keempat, menghapuskan dosa. Kelima, meningkatkan derajat keridhaan Allah SWT. Keenam, menumbuhkan kecintaan kepada Allah SWT. Ketujuh, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Kedelapan, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Terakhir, hidup menjadi nyaman dan tentram. Inilah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan kalian dapat melaksanakan ibadah sholat sunnah dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Terakhir, tugas yang akan kalian kerjakan adalah kalian bisa baca pada slide di halaman PowerPoint ini. Inilah pelajaran kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.